Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Uhaib Official dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya berada di sebuah pinggiran kawasan kota Banjarmasin, tepatnya di Museum Wasaka yang berdekatan dengan sungai, dan di sini banyak berjejer rumah-rumah masyarakat dan banyak pedagang-pedagang kecil yang tentu saja menambah aura dari perbincangan kita, karena apa yang akan saya sampaikan masih terkait persoalan dinamika ekonomi politik hari ini. Dan sebelum saya melakukan refleksi, saya sempat ngobrol dan diskusi dengan warga masyarakat lokal seputar perkembangan ekonomi, persoalan harga BBM yang naik, dan itu memberikan impact kepada warga lokal, khususnya masyarakat kecil, tidak terkecuali bagi warga pinggiran di kota Banjarmasin. Kawan-kawan Uhaib Official yang berbahagia, refleksi kali ini kita masih mengangkat tema yang masih aktual, hangat, yaitu persoalan drama-drama politik, panggung politik, khususnya terkait soal pemanggilan Anies Rashid Baswedan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tentu saja warga sudah membaca, dan kita tidak perlu belajar studi politik untuk memahami semua ini. Anak kecil pun sudah paham apa yang dilakukan oleh KPK sesungguhnya adalah satu grand skenario, dan bisa diduga bahwa ini adalah salah satu bentuk pencekalan terhadap Anies Rashid Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai kontestasi dalam Pilpres 2024. Ini adalah strategi akal-akalan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tetapi saya ingin mengatakan di sini, tentu saja KPK bukan berdiri sendiri, bukan berada di ruang hampa kepentingan kekuasaan. Yang saya maksud kepentingan kekuasaan adalah bisa kepentingan para penguasa politik, oligarki politik dan oligarki ekonomi, dan menjadikan KPK sebagai sebuah instrumen untuk mencari-cari kesalahan Bung Anies Rashid Baswedan, bagaimana ditersangkakan dengan macam-macam yang dituduhkan. Dan dalam pemeriksaan yang berlangsung selama lebih 10 jam itu, dan masyarakat warga Indonesia bisa melihat, ini adalah sebuah sandiwara licik, sandiwara yang sangat tidak bermoral dan tidak memberikan sebuah pendidikan politik bagi warga negara. Ini adalah strategi akal-akalan, sebuah desain politik, kolaborasi antara penguasa politik dan penguasa ekonomi, dan menjadikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi
instrumen untuk melakukan kriminalisasi terhadap Bung Anies Rashid Baswedan. Ini fakta yang tidak terbantahkan bahwa di akhir masa periode sebagai Gubernur DKI Jakarta, justru momen ini digunakan, dimanfaatkan untuk memanggil Anies dengan segala macam strategi, bahkan dengan segala macam tipu-tipu, sebagai satu bentuk arogansi dari sebuah lembaga yang namanya KPK. Masyarakat pun marah dan geram. Ada rasa ketidakadilan. Kalau mau jujur, kenapa seperti pejabat-pejabat yang lain juga tidak dipanggil oleh KPK? Misalnya kasus EKTP. Dan KPK nampaknya hanya fasih untuk menangkap Anies Rashid Baswedan. Tapi bagaimana Harun Masiku sampai hari ini yang tidak jelas kemana batang hidungnya namanya Harun Masiku, dan bagaimana secara berjamaah sekian puluh koruptor yang bebas bersyarat, dan ini dianggap satu dagelan yang telanjang yang dipertontonkan di halayak, dan warga pun memberikan interpretasi yang macam-macam. Kenapa begitu bobroknya rejim hari ini? Ada political decay, politik belah bambu yang diskenariokan oleh kelompok-kelompok oligarki, kelompok mafia, para bandit-bandit. Itu sudah mengintervensi kekuasaan negara, termasuk lembaga-lembaga demokrasi. KPK sebagai instrumen yang bisa menegakkan, bisa memberikan rasa keadilan kepada publik, justru menjadi caci maki bagi rakyat hari ini. Dan Anies menjadi common enemy, dijadikan musuh bersama bagi orang-orang yang tidak menginginkan Anies sebagai kandidat calon presiden 2024 dengan berbagai macam cara dan jungkir balik untuk mencegat saudara Anies Rashid Baswedan. Anda akan melawan kekuatan rakyat. Ingat, ini akan mengundang kemarahan kolektif dari rakyat Indonesia. Ini persoalan keadilan, persoalan rasa ketidakadilan yang ada di dalam pikiran warga negara rakyat Indonesia. Tidak cukup bukti bagaimana seorang Anies yang sekedar dicari-cari kesalahan dengan prestasi yang luar biasa, berusaha menghitamkan saudara Anies Baswedan, mencari kesalahan-kesalahan, sementara para maling dan koruptor, bajingan-bajingan yang lain bebas berkeliaran. Parade pembebasan koruptor. Rasa ketidakadilan itulah yang dirasakan oleh rakyat Indonesia hari ini. Di tengah kebijakan pemerintah menaikkan BBM, pada waktu yang bersamaan pemanggilan terhadap Anies juga terjadi
Bisa jadi ini sekedar pengalihan isu dari sebuah kecamrautan ke semrautan. Di tengah resistensi publik, di tengah kemarahan publik terhadap kenaikan BBM, kebijakan pemerintah menaikkan BBM, dan pada waktu yang sama pemanggilan terhadap Bung Anies Rashid Baswedan. Jadi tumpukan-tumpukan akumulasi kemarahan ini bisa saja menjadi satu jalan terjadinya crackdown, menjadi kemarahan kolektif, the flaring up of social anger, ledakan kemarahan masyarakat. Ingat, fakta fenomena seperti ini juga terjadi pada bulan Mei 1998. Ini pelajaran yang harus kita ingat kembali. Apa yang terjadi 22 tahun yang lalu, fakta ini juga akan terjadi hari ini. Kalau ini dibiarkan, kemarahan kolektif masyarakat, dan ini sudah merebak di seluruh Indonesia. Buruh, mahasiswa, rakyat biasa melakukan satu resistensi penolakan terhadap kenaikan BBM, ketidakadilan sosial ekonomi, ketidakadilan hukum, ya. Teater-teater politik yang serba busuk, yang menjijikkan itu tetap dipelihara. Kebusukan-kebusukan politik dibiarkan telanjang di depan publik. Memangnya rakyat ini bodoh semua apa? Rakyat juga paham. Para elit-elit politik, bagaimana di legislatif, di anggota DPR, ada proses pembiakan dari hegemoni negara. Lembaga legislatif semestinya menjadi kekuatan kontrol, kekuatan penyeimbang, tetapi terjebak bagian dari skenario apa yang dikehendaki oleh rejim sekarang ini. Lembaga legislatif seharusnya menjadi filter, seharusnya menjadi alat kontrol dari kekuasaan eksekutif, tapi justru juga menjadi bagian daripada kekuasaan oligarki itu. Saudara-saudara, realitas ini yang kita sedang hadapi hari ini. Seharusnya pemerintah berusaha bagaimana menciptakan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Tetapi pada kenyataannya justru situasi ini semakin busuk, semakin rusak, lebih-lebih dalam penegakan hukum. Ya. Kembali ke persoalan pemanggilan Anies Baswedan, dan ini menjadi pembicaraan dari mana-mana, dari desa, dari kampung, di warung kopi, semua ini menjadi tema yang menarik didiskusikan. Saya tadi bilang anak kecil pun sudah paham. Tidak perlu sekolah ilmu politik sampai doktor. Ini adalah akal-akalan penguasa dan memanfaatkan KPK. Dan ini di belakangnya adalah kekuatan-kekuatan oligarki yang tidak menginginkan Saudara Anies menjadi salah satu petarung di dalam kontestasi Pilpres 2024 akan datang. Ini sangat telanjang dan sangat memalukan. Dunia pun tahu. Ini sebuah akal-akalan, saudara-saudara sekalian. Bagaimana sebuah bangsa, kalau sebuah instrumen demokrasi, para penguasa semuanya melakukan pembohongan politik,
Kejahatan politik ini salah satu kejahatan politik. Kalau mau jujur, tangkap semua kasus-kasus mega proyek, para maling-maling, elit-elit politik yang belum ditangkap. Salah satunya termasuk Harun Masiku. Itu yang saya bisa sebutkan. Para mafia-mafia, para perampok sumber daya alam. Biar masyarakat tahu bahwa rejim hari ini sudah melakukan politik belah bambu. Persis sama pada zaman Orde Baru. Yang memiliki relasi kuasa, menjadi bagian patronase ekonomi dan politik, dia akan disanjung-sanjung dan diangkat, dikasih fasilitas, dikasih proteksi dan kebijakan. Menjadi bagian dari kroni kapitalis, kroni bisnis dan kroni politik. Ini bagian warisan Orde Baru dan semakin lestari dan semakin menguat di era desentralisasi, di era demokratisasi hari ini. Bagi kelompok-kelompok yang kritis, masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif, yang memiliki nalar yang sehat, yang memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah, dianggap sebagai orang yang pembangkang, tidak loyal. Masyarakat sipil sudah diamputasi, sudah didegradasi supaya tidak berpikir kritis. Akhirnya menjadi apatis. Karena mereka menganggap, masyarakat pun menganggap percuma melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, atau pemerintahnya juga buta tuli dan tidak akan memperhatikan apa disampaikan. Sementara lembaga-lembaga formal, lembaga demokrasi, DPR, partai-partai politik tidak bisa merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Sehingga masyarakat menciptakan kekuatan tersendiri dengan cara dan pikirannya sendiri. Ya, melalui demo, melalui kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi kita sekarang ini, sahabat-sahabat semuanya, seperti kehilangan makna berbangsa dan bernegara. Negara terlalu hegemonik. Negara ini terlalu arogan. Sepertinya tidak bisa lagi ada yang mengingatkan. Karena instrumen demokrasi, partai politik, lembaga legislatif, instrumen penegakan hukum sudah menjadi bagian dari kekuatan oligarki. Salah satu contoh kasus adalah pemanggilan Anies Rashid Baswedan yang dicari-cari kesalahan. Sebetulnya, saya mengulangi apa yang saya sampaikan tadi. Ini adalah akal-akalan dari KPK, dan KPK pun bukan berdiri sendiri, bukan berada di ruang hampa. Ada kekuatan strategi, ada kekuatan skenario di belakang semua itu yang bermain. Bagaimana saudara Anies Rashid Baswedan tidak menjadi calon presiden akan datang. Tapi ini satu cara-cara yang sangat keji dengan semacam ini. Ada ketakutan ikut berkompetisi. Sebagai negara demokrasi, biarlah, berilah kesempatan kepada siapa saja. Jangan dengan cara-cara seperti ini. Mencegah seseorang, dan itu hak politik seseorang. Ini yang tidak mencerdaskan bagi bangsa hari ini. Kita sayangkan cara-cara Komisi
pemberantasan korupsi sangat tidak elok sekali. Dan ingat, Anda tidak selamanya akan berkuasa. Anda akan selesai masa jabatan Anda. Anda pun akan menjadi sampah dari sumpahan masyarakat kalau Anda tidak berkuasa lagi. Siapapun penguasa yang zalim di negeri ini, Anda boleh menggunakan kekuasaan Anda melakukan abuse of power. Anda tidak akan selamanya berkuasa. Ini hukum sejarah. Ingat bagaimana kekuasaan Fir'aun di Mesir. Kekuasaan penguasa yang zalim. Bagaimana Haman dan Karun. Ini 3 kekuatan oligarki ini. Semuanya berakhir. Dan menjadi museum di Mesir. Menjadi tontonan sejarah. Dan orang menyaksikan bagaimana Fir'aun jadi bangkai, jadi mumi di situ. Saya bisa bercerita karena saya sudah 2 kali melihat mumi Fir'aun. Inilah penguasa zalim. Bahkan menganggap diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanlah yang paling tinggi di dunia. Ini pesan moral dari Al-Quran. Watak-watak Fir'aunisme, Hamanisme, dan Karunisme. Ini juga terstruktur di alam demokrasi di negeri ini. Dan itu ada pada semua lini kehidupan. Pada lini ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Mumpung berkuasa. Bagaimana menggunakan kekuasaan itu. Mengakumulasi kekuatan ekonomi. Menciptakan oligarki ekonomi. Oligarki politik. Selagi berkuasa. Ini yang terjadi saudara-saudara sekalian hari ini. Jangan heran bagaimana Indonesia menjadi sebuah negara, salah satu negara terkorup di dunia. Dan ini semua tidak lepas dari arsitektur politik kita di Indonesia. Ornamen politik kita, sistem politik kita. Sistem politik yang lebih banyak dikendalikan oleh kekuatan uang, kekuatan pasar, kekuatan oligarki. Sehingga kekuasaan yang diperoleh itu bukan karena kekuasaan yang didukung mayoritas rakyat, tetapi dengan cara akal-akalan, dengan mengandalkan kekuatan politik uang. Baik itu lewat pilpres, lewat pemilihan gubernur, lihat pemilihan wali kota, lihat pemilihan bupati. Jadi uang sudah menjadi hukum besi sejarah. Jadi uang sudah menjadi segala-galanya dalam menerai sistem demokrasi kita hari ini. Sehingga penguasa yang dipikirkan adalah bagaimana melakukan praktek rent seeking. Menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik, how to return the money. Jadi apa yang kita bisa harapkan dengan situasi seperti ini? Nah, sementara lembaga penegakan hukum, instrumen-instrumen penegakan hukum itu larut dan menjadi bagian dari instrumen para mafia-mafia yang saya sebutkan tadi. Masyarakat sepertinya sudah hopeless. Kehilangan pengharapan. Berharap dengan lembaga legislatif, lembaga yudikatif penegakan hukum. Tapi semua sudah menjadi bagian daripada skenario kekuatan oligarki. Jadi Indonesia hari ini pasca Orde Baru tidak baik-baik amat. Ya, kita dulu ketika menjadi seorang aktivis mengkritisi kekuasaan Soeharto. Tapi hari ini kekuasaan rezim yang ada sekarang ini, khususnya pasca Orde Baru, justru semakin terperangkap ke dalam kubangan hitam oligarki, ke dalam moncong oligarki.
pikiran-pikiran kritis pada zaman Orde Baru yang dibonsai, yang diamputasi juga terjadi hari ini. Nah, pengharapan-pengharapan terhadap Indonesia ke depan, mimpi Indonesia menjadi sebuah negara besar, sepertinya hanya tinggal mimpi. Karena arsitektur politik, sistem politik hari ini adalah satu bangunan politik yang dikendalikan oleh kekuatan oligarki. Sehingga masyarakat mengalami apatisme, mengalami pikiran-pikiran yang sangat pragmatis. Buat apa kita berpikir kritis? Toh tidak akan membawa sebuah perubahan. Namun kita sebagai anak bangsa, khususnya kalangan menengah independen, akademisi, intelektual cendekiawan, harus kita sepakat bahwa yang kita bicarakan ini adalah bukan membangun jembatan, bukan membangun jalan raya, bukan bicara soal IKN, membangun fisik. Yang kita diskusikan, yang kita bicarakan adalah membangun mindset berpikir, membangun state of mind, membangun nalar politik yang sehat, membangun wawasan kecerdasan, membangun literasi politik, bukan membangun fisik, membangun mindset, membangun state of mind, membangun literasi politik, membangun enlightenment of the people, membangun kecerdasan masyarakat. Ini yang penting. Kalau bangsa Indonesia, mahasiswa, adik-adik mahasiswa memiliki kritisisme, tidak terperangkap pada pragmatisme instan, dan kita sama-sama secara kolektif bahwa ada sesuatu yang gak beres di negeri ini, ada sesuatu yang salah urus dalam negeri ini. Negeri ini memang salah urus. Negara yang besar dipimpin oleh kekuasaan dan otaknya yang tidak tebal, ya. Kekuasaan yang dipimpin oleh penguasa yang otaknya tidak tebal, otak tipis-tipis, sehingga hasilnya pun akan menjadi tipis seperti hari ini. Ini yang menjadi masalah besar bangsa ini. Ini soal kepemimpinan di negeri ini. Kepemimpinan yang sangat lemah, kepemimpinan yang tidak memiliki modal kapasitas, sehingga instrumen demokrasi kita semuanya berada pada sebuah lingkaran setan yang dikendalikan oleh pimpinan-pimpinan yang kurang otak, yang tidak memiliki kecerdasan bagaimana menerai bangsa yang besar ini. Rakyat Indonesia yang berjumlah lebih 260 juta dibutuhkan pemimpin yang strong leader, bukan pemimpin kaleng-kaleng. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang bisa kita diskusikan, dan kita harus gelorakan terus-menerus bahwa Indonesia, bangsa ini, jangan kita biarkan semakin rusak di dalam pangkuan cengkraman oligarki. Dan sehingga keadilan, kesejahteraan, dan martabat kita bisa kita nikmati secara bersama-sama. Bukan keadilan dan kesejahteraan dinikmati oleh segelintir orang, sekelompok manusia yang disebut namanya oligarki ekonomi, dan penguasa-penguasa politik yang tidak memiliki hati nurani, dan penguasa-penguasa rezim penegakan hukum yang tidak memiliki hati nurani, termasuk lembaga KPK, harus lebih cerdas. Dan Anda menjadi amanah, menjadi harapan warga Indonesia, menjadi instrumen penegakan hukum, bukan menerapkan politik belah bambu. Kalau ini yang dibiarkan, maka Indonesia tidak mustahil akan terjadi chaos sebagaimana 1998, akan terjadi crackdown, akan terjadi flaring up of social anger, kemarahan kolektif dari warga masyarakat. Terima kasih sahabat-sahabat
pencinta UHAIP official dimanapun Anda berada, kami akan tetap menggelorakan pikiran-pikiran kritis, karena ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral kita bersama sebagai anak bangsa. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tegakkan demokrasi bermartabat dan kita lawan demokrasi mafia, demokrasi oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.